Oke, welcome to Bincang Ide bersama saya Aska Gulshan, dan kali ini kita kedatangan seorang politisi muda. Ini politisi muda dari Partai Nasdem, dan juga banyak yang mengatakan nih sebagai emerging thinker nih. Jadi politisi tapi walau usia masih sangat muda sudah banyak menulis, sudah mulai menulis beberapa buku, memperdalam beberapa pemikiran-pemikiran. Jadi saya pikir ini salah satu politisi masa depan kita yang sangat menarik untuk kita berdiskusi dengannya, yaitu dengan Rifki Andriansyah. Halo Mas. Halo Andre. Langsung aja kali ya, perkenalan dulu kali Andre ya. Oke Mas. Karena masih baru juga. Jadi ini infonya teman-teman nih, ini jadi podcast pertama Andre nih, jadi seru nih sekaligus perkenalan kepada masyarakat luas atas politisi muda kita ini. Ya mungkin perkenalan dulu deh, background Mas. Dan lain-lain. Nama aku Rifki Andriansyah, besar di Sumatera Barat, tepatnya di Padang. SD, SMP, SMA di sana, terus mendapatkan kesempatan melanjutkan studi S1 di kota yang agak sedikit ujung Jawa Barat, namanya itu Tasikmalaya, di Universitas Siliwangi. Mengambil fakultas pendidikan di sana. Terus hari ini masih terdaftar sebagai mahasiswa S2 di salah satu universitas di Bandung, UIN Bandung, di Fakultas Hukum. Juga ya sambil mengambil S1 lagi hukum. Jadi aku mengulang S1 hari ini. Gitu Mas. Siap. Andre, yang menarik sebenarnya kan Andre ini umur berapa sekarang? Aku umur 25. Kelahiran 97. Kelahiran 97 dan tapi sudah bergabung di partai ya, masuk partai politik. Sekarang terdaftar sebagai anggota partai politik di Nasdem. Sekarang di Nasdem. Nah ini sebenarnya ini yang unik ini kan, bukan unik sih, mungkin nggak banyak yang seperti Andre di usia masih sangat muda sudah memutuskan untuk bergabung ke parpol. Itu gimana background ceritanya sampai memutuskan hal itu? Iya, jadi kan memang ketika aktif di kampus dulu mengikuti beberapa aktivitas termasuk aktivisme di kampus, saya terlibat di berbagai aksi massa, bahkan advokasi kegiatan masyarakat. Mau itu advokasi Serikat Tani maupun advokasi Serikat Buruh waktu itu. Kalau Mas ingat di aksi besar-besaran 2019, mahasiswa waktu itu turun ke jalan. Nah, saya salah satu bagian dari itu. Sehingga waktu itu kan saya melihat kawan-kawan memang sedikit memiliki konsep berpikir, mungkin tidak salah, mungkin bisa juga saya yang salah. Tapi terhadap politik itu mereka memberikan jarak. Ada garis diametral mahasiswa dan politik. Sehingga aku membuat sedikit kajian lah. Kenapa kok hal ini bisa terjadi gitu. Ada ketemu lah NKKBKK, normalisasi kehidupan kampus, Badan Keorganisasian Kemahasiswaan itu. Kalau nggak salah itu dikeluarkan oleh rezim Orde Baru itu sekitar tahun 1976 atau 1978. Aku lupa persisnya. Nah itu cikal bakal mulanya di mana gerakan politik anak muda khususnya kampus, mahasiswa-mahasiswa itu menjadi ada garis diametral dengan ruang politik. Sehingga hari ini sebetulnya mahasiswa menurutku bukan apatis ya, tapi lebih condong mungkin memiliki kemarahan kolektif mungkin melihat historis aktivisme yang sudah bergabung ke parlemen tapi nggak bisa berbuat apa-apa juga. Mungkin sepertinya itu yang membuat anak-anak muda sekarang agak sedikit anti terhadap politik. Tapi bagi aku sendiri, anti terhadap politik juga bukan menjadi hal yang luar biasa. Malah menurutku itu kekeliruan berpikir. Kenapa kekeliruan berpikir? Anti terhadap politik itu juga bagian dari sikap politik. Jadi misalnya nih, saya tidak memilih atau tidak berpihak. Secara teori, itu bagian dari sikap politik. Nah kalau saya bisa memilih untuk sekaligus berpolitik dan bisa belajar dalam ruangnya, ya kenapa saya nggak sekaligus berpolitik saja? Makanya 2021 atau sekitar 2022 awalan itu, saya memutuskan bergabung dengan Partai Nasdem. Itu berarti tapi setelah lulus S1-nya ya? Setelah lulus S1. Bukan saat mahasiswa? Setelah lulus S1, ya. Setelah lulus S1, terdaftar sebagai mahasiswa S2, saya bergabung partai politik. Gitu Mas. Iya. Kenapa pilih waktu itu prosesnya gimana sehingga
ya proses bisa tahu partai-partainya apa saja. Ya. Terus dari sekian partai akhirnya memilih partai yang sekarang ini. Ya, kenapa aku waktu itu memilih Nasdem? Karena Nasdem kan waktu itu terbentuk lewat proses-proses yang cukup panjang. Kenapa proses yang cukup panjang? Ketika masa reformasi sampai tahun 2010-an itu banyak proses-proses yang terjadi dan sepertinya itu tidak memecahkan masalah Indonesia seperti pembukaan teks Undang-Undang Dasar itu kan. Tidak sampai ke sana. Nah, makanya waktu itu kalau aku baca secara historisnya itu ya, Ormas Nasional Demokrat itu berdiri kan dasarnya itu untuk memperjuangkan nir kebijakan publik. Nir kebijakan publik ini maksudnya itu kebijakan publik yang tidak berpihak kepada masyarakat. Nah, sehingga waktu itu kan memang banyak regulasi-regulasi yang tercipta yang sepertinya tidak berpihak kepada masyarakat. Makanya waktu itu mungkin Pak Surya Paloh bersama Sultan, bersama beberapa orang, kalau nggak salah waktu itu sekitar puluhan orang, mendeklarasikan Ormas Nasional Demokrat. Saya melihat proses-proses ini menarik. Bentuknya partai politik Nasdem ini bukan atas dasar bukan atas dasar keterpaksaan, tapi atas dasar keterdesakan gitu. Jadi adanya Nasdem itu ya prosesnya ketepatan. Ketepatan dalam hal ya harus ada partai politik yang lahir dalam proses-proses kesulitan waktu itu gitu. Makanya saya melihat Nasdem menjadi ruang belajar bagi saya hari ini, ya terkhusus anak-anak muda yang lain juga bisa melihat, karena aku melihat satu-satunya partai politik yang hari ini mempunyai narasi besar untuk perjuangan nasional itu cuma Nasdem. Karena yang lain itu keterikatannya kepada individu semua. Nasdem keterikatannya pada narasi perjuangan, yaitu restorasi Indonesia. Seperti itu, Mas. Jadi melihat gagasan yang ditawarkan, manifestonya lah bisa bilang gitu ya, ditawarkan Nasdem, manifesto. Itu yang membuat Andre saat itu tertarik sehingga memutuskan bergabung gitu ya. Betul, Mas. Cuman gini, ini biar kebayang ya teman-teman muda, jadi penonton kan, gimana sih cara masuk parpol? Pertanyaan awal mungkin gitu. Ya. Itu gimana? Apakah ada senior di kampus kah? Ataukah ada kenalan? Ataukah dari mana pintu masuknya? Ya, kalau bergabung partai politik kan sebetulnya itu hak konstitusional ya. Semua masyarakat itu dijamin oleh undang-undang untuk berorganisasi ya. Nah, bagiku kalau misalnya ditanya hari ini bagaimana caranya bergabung partai politik ya sangat mudah sebetulnya. Tapi masalahnya itu kan hari ini apakah ketika kita bergabung dengan partai politik ini menjadi ruang yang bermanfaat atau tidak? Itu persoalannya. Nah, kebanyakan anak-anak muda hari ini kan bergabung dengan partai politik itu dasarnya itu bukan perjuangan. Tapi dasarnya itu pragmatisme. Nah, ini hal yang harus kita garis bawahi. Ya, kalau bergabung sama partai politik menurutku murah-murah saja, gampang-gampang saja. Tinggal gabung aja. Tinggal mencari ruang belajar, ada kenalan beberapa orang, ya. Kalau sekedar bergabung aja itu hal mudah. Tapi proses untuk konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai yang dia yakini itu yang agak sulit. Seperti saya misalnya, saya meyakini bahwasanya perjuangan kaum tani dan kaum buruh itu belum selesai. Makanya saya bergabung dengan partai politik itu salah satunya untuk menjalankan dan meneruskan perjuangan ketika zaman mahasiswa dulu. Andre. Jadi ternyata begitu ya cara. Jadi masuk partai itu sebenarnya bukan sesuatu yang sulit, terbuka bagi anak muda. Tapi tadi kalau Andre menyatakan poinnya itu ada yang diperjuangkan atau enggak gitu ya. Kalau sekedar masuk sangat gampang. Tapi kan kadang-kadang orang-orang nggak ngerti apa yang dasar perjuangan partai ini apa gitu. Ya karena memang partai politik yang ada hari ini kan juga tidak menjelaskan instrumen perjuangannya. Kayak kita melihat dasar perjuangan partai, ya semuanya sekarang mengambil nasional religius semua, beda seperti Partai Orde Lama yang membuat garis-garis diametral jelas kan. Ada PSI waktu Orde Lama yang memperjuangkan sosialisme, ada Masyumi yang memperjuangkan Islamisme, ada PNI yang memperjuangkan nasionalisme. Ada partai-partai lain yang memperjuangkan hal yang jelas gitu. Sedangkan per hari ini sulit dibedakan antar partai. Hari ini agak sedikit sulit kita membedakan partai politik gitu kan. Nah, Nasdem menjadi salah satu partai yang mempunyai narasi besar untuk perjuangan yaitu restorasi Indonesia gitu. Karena ada manifesto restorasi itu makanya Andre merasa ada kesamaan hal yang diperjuangkan gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya nanti pengen masuk lebih dalam nih soal bagaimana peran yang bisa dilakukan oleh anak muda dalam partai. Cuman kita pengen mundur dikit ke terkait tadi ya kemahasiswaan dan politik dulu. Tadi terkait NKBKK yang Andre singgung gitu ya. Gimana sebenarnya ini kan menurut ya ada pandangan yang saling inilah
Ada yang berpandangan seharusnya semenjak dari mahasiswa di beberapa negara, mungkin Australia kalau nggak salah itu udah hal biasa gitu, lumrah masuk partai buruh atau partai yang lain dari zaman mahasiswa. Tapi mungkin Indonesia khususnya semenjak NKKBKK ya, itu dianggap hal yang ya kalau nggak dibilang haram pokoknya kalau ada mahasiswa udah masuk partai ini wah ada garis diametral ada garis diametral yang tajam. Gimana Andre ngelihat itu? Iya, NKKBKK itu kan sampai hari ini secara hukum positif dia itu sudah dicabut. Iya. Tapi secara nilai itu tetap ada di kampus-kampus. Nah, kalau kita misalnya lihat perjuangan pemuda ketika zaman 1920-an misalnya. Ketika Cokroaminoto mengumpulkan anak-anak muda di rumahnya. Ada Semaun, ada Darsono, ada Soekarno, ada Agus Salim, ada macam-macam lah yang dikumpulkan di sana. Nah, anak-anak muda waktu itu bergeliat untuk membicarakan politik karena prosesnya waktu itu memang kita sedang tertekan. Kalau tidak merdeka, lalu pilihannya atau mati gitu waktu itu kan. Makanya waktu itu geliat politik sangat besar. Nah, proses itu berjalan ketika tahun 90-an, tahun 60-an sampai tahun 65-an ketika skenario kekuasaan Bung Karno waktu itu digulingkan oleh mahasiswa, sehingga Pak Harto melihat bahwasannya musuh terbesar kekuasaan itu sebetulnya bukan pemodal, tetapi anak-anak muda yang berkumpul yang membicarakan kenegaraan, yaitu politik. Nah, hari ini kesadaran kita terhadap politik itu terbatas. Kenapa terbatas? Masyarakat pada umumnya itu membayangkan politik itu hanya sekedar pemilihan presiden, gubernur, wali kota, bupati, sampai tingkat RT. Itu yang dibayangkan politik oleh masyarakat. Padahal politik tidak sesempit itu. Politik ini mengatur semua rule kehidupan yang kita jalankan sehari-hari. Harga pangan, harga rokok, harga minyak, dan yang lain-lain itu diatur lewat regulasi politik. Nah, keterkaitan dengan NKKBKK, memang NKKBKK ini kan merangus keterlibatan kaum terdidik, khususnya mahasiswa, untuk terlibat langsung dalam politik nasional. Sehingga waktu itu mahasiswa hanya disibukkan lewat proses-proses perkuliahan. Sampai hari ini, pembatasan masa kuliah misalnya harus 8 semester, sehingga mahasiswa sudah tidak punya waktu lagi untuk membicarakan hal-hal kenegaraan. Padahal kajian-kajian strategis itu selalu diselenggarakan di kampus. Kita juga ingatlah, misalnya ketika undang-undang atau regulasi yang diciptakan eksekutif maupun legislatif, itu pasti ada naskah akademiknya. Dan naskah akademik itu yang buat kampus. Tapi kampus tidak boleh berpolitik. Nah, ini kan ada mispersepsi di sini. Nah, kalau kita lihat di Amerika, keterlibatan orang-orang di Amerika dalam politik itu ya kampus-kampus selalu terlibat gitu. Kampus. Ya. Cuman kan gini ya. Ini kita diskusi ya. Misal yang dulu NKKBKK itu dulu gue di ITB ya dan sangat kalau kita baca kemahasiswaannya di ITB tuh kan salah satu ininya tuh kan ada spanduk itu ya, tidak mempercayai lagi Soeharto sebagai presiden, ada buku putih dan lain-lain, kemudian tank tuh sampai masuk kampus. Jadi setiap kita orientasi dan lain-lain tuh inilah. Cuman gue juga waktu itu sempat mencari tahu dulu dan ketemulah sebetulnya penggagas konseptor itu Pak Daud Yusuf, Menteri Pendidikan saat itu ya. Yang mana tapi setelah waktu itu gue coba pelajari baca bukunya, ya to some extent ya dia ada landasan juga lah. Maksudnya bukan kosongan hanya menantang politik di kampus gitu. Yaitu pandangannya Pak Daud Yusuf. Gue kalau nggak salah ingat dulu ya di bukunya itu menyatakan bahwa ya kampus ini seharusnya tadi akademik ya, naskah akademik itu ya. Jadi proses politik ini dianggap mengganggu kualitas kehidupan akademik yang ada di kampus. Ya tadi mahasiswa tadi Andre nyinggung kuliah dibatasin sekian tahun karena sibuk berpolitik. Ya tapi gimana? Maksudnya Pak Daud Yusuf kan berpandangan bahwa ya seharusnya yang dihasilkan memang kajian-kajian yang secara akademik berkualitas tinggi. Itulah fungsi perguruan tinggi. Ya, tapi kalau kita lihat dari aspek yang lain, sebetulnya kalau misalnya ada pembatasan seperti itu di ruang akademik, ya orang-orang yang terlibat dalam ruang akademik juga kan warga negara. Dan jaminan warga negara untuk terlibat dalam proses-proses politik itu diatur lewat undang-undang. Nah, kita ingat ketika waktu itu 1918 seingat saya, Manifesto Cordoba di Amerika Latin, itu 100 tahun yang lalu mungkin ya.
Mereka itu memperjuangkan kebebasan akademik untuk terlibat dalam politik itu dari tahun 100 tahun yang lalu. Loh kok kita sekarang kayak seperti tertinggal sekali. Nah, waktu itu mahasiswa-mahasiswa di Amerika Latin menuntut untuk keterlibatan langsung dalam proses politik. Nah, bagiku hari ini proses-proses politik di Indonesia permasalahannya yaitu kebebasan untuk berpolitik itu sepertinya ada konseptor besar di belakang ini untuk mengatur bagaimana caranya kelompok-kelompok terdidik tidak lagi melihat politik sebagai ruang yang menarik. Makanya hari ini proses-proses perkuliahan itu kan diarahkan untuk memenuhi ruang pekerjaan saja. Padahal kuliah itu kan bukan cuman masalah pekerjaan, ada ruang humaniora dan sosialnya juga yang harus kita bicarakan. Nah, itu juga menjadi problem yang besar menurut saya. Ya, politik bukan menjadi ruang satu-satunya untuk keterlibatan pemuda dalam ruang sosial. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi ya politik menjadi ruang yang besar untuk kita bisa belajar di sana. Gitu, Mas. Tapi politiknya, apakah politik, maksudnya gini, walaupun sekarang partai atau mungkin organ-organ yang politik itu tidak boleh masuk ke kampus gitu ya, dibatasi di kampus. Tetapi kan mahasiswa itu sendiri sebetulnya tidak sepenuhnya berhenti berpolitik kan. Mungkin dia melalui badan-badan eksekutif mahasiswanya dan organ-organ yang ada di internal kampus kemahasiswaan berpolitik juga sebetulnya. Betul. Tanpa melalui partai politik dan lain-lain. Menurut Andre gimana? Apakah itu idealnya seperti itu atau memang harus parpol masuk, mereka dari mahasiswa sudah memilih atau bergabung di parpol-parpol? Ya, saya sepakat itu, Mas. Jadi bagiku hari ini ya mungkin ini kita bisa mempunyai perbedaan pendapat. Tetapi hari ini aku melihatnya mahasiswa itu menjadi naif cara berpikirnya. Kenapa naif? Instrumen organisasi yang ada di kampus-kampus hari ini itu memakai instrumen politik. Bahkan kalau kita bicara teori politik, itu teori politik yang paling dasar. Trias politika. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Mungkin ada beberapa kampus yang tidak memakai instrumen yudikatif. Instrumen yudikatifnya itu diserahkan ke kampus seperti rektorat dan yang lain-lain lah. Nah, yang umumnya itu ada instrumen legislatif, ada instrumen eksekutif, ada BEM, ada BLM dan yang lain-lain. Nah, terus juga ada kawan-kawan Cipayung Plus seperti HMI, PMI dan yang lain-lain yang kita tidak bisa nafikan bahwasanya organ-organ ini ada keterkaitannya dengan partai politik. Walaupun secara ADART tidak tertulis secara langsung. Tapi ada masing-masing ada warna politiknya. Ada warna politiknya. Tapi kita seolah-olah seperti tidak mau terus terang. Tidak mau untuk, ya gimana kalau misalnya kita udah berbohong kepada diri sendiri gitu kan. Saya membayangkan seperti ini, Mas. Kalau misalnya kita menolak ruang politik, solusinya itu cuma satu. Ya kita meninggal dunia. Karena selagi kita bersosial menurutku, ada transaksi politik, ada transaksi tukar tambah. Kayak kita bicara sekarang ini kan kita lagi menjalankan proses politik. Ada pertukaran nilai, ada pertukaran ide di dalamnya. Walaupun sebetulnya bertabrakan dengan teori-teori politik yang dijelaskan di FISIP misalnya. Tapi secara nilai, ada transaksi di dalamnya. Maksudnya transaksi itu ada pertukaran informasi sekarang kan. Nah bagiku pribadi, ya mungkin ini bisa dikritik juga oleh orang-orang. Bagiku pribadi itu proses politik. Jadi proses politik itu tidak sesempit apa yang kita bayangkan mengenai pemilihan. Nah, mungkin yang harusnya ditolak itu pragmatismenya. Jadi bagiku yang ditolak itu bukan ruang politiknya. Karena kita tidak bisa memisahkan diri dari ruang politik. Yang harus ditolak itu ya latar belakang pragmatismenya misalnya, atau politik pecah belah, politik kebencian, itu mungkin yang harus ditolak. Bukan politiknya secara utuh. Mungkin seperti itu, Mas. Oke. Dengan pandangan itu berarti apakah menurut Andre kampus harusnya membuka diri terhadap parpol-parpol dan organ-organ politik lainnya? Kalau membuka diri mungkin itu harus kita harus membuat kajian yang lebih dalam mengenai masuknya partai politik ke dalam kampus itu. Ya kita harus lihat psikologis kampus seperti apa gitu kan. Apakah nanti akan terganggu kajian akademiknya dan yang lain-lain. Tapi bagiku kalau misalnya menguji konsep, satu-satunya ruang yang tidak bisa diintervensi itu ya cuman kampus hari ini. Ya kalau misalnya Mas menyelenggarakan kegiatan di warung kopi, ya bisa aja ormas datang kan. Nah hari ini satu-satunya ruang yang militer, bahkan semua organ tidak bisa masuk kecuali tanpa izin rektor. Kecuali dapat izin rektor, itu mereka baru bisa masuk. Kayak misalnya tentara atau polisi. Tentara dan polisi itu baru bisa masuk kampus kalau misalnya dia dapat izin dari rektor. Kalau nggak dapat ya nggak bisa masuk. Nah bagiku
Satu-satunya ruang yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun hari ini ya kampus. Walaupun sebetulnya rektor di negeri juga di bawah presiden hari ini ya, itu juga bermasalah tuh. Jadi kampus itu originalitasnya sebagai ruang tunggal itu agak bermasalah juga karena rektor-rektor kan dilantik oleh presiden dan ada di bawah Kementerian Pendidikan semua hari ini. Oke. Gitu Mas. Oke. Dipahami topik itu. Nah, sekarang pengen lanjut dikit Andre. Tadi kita udah bahas ya soal kampus dan politik anak muda. Dan mungkin sekarang pengen tahu anak muda dan partai politik itu sendiri. Karena Andre ini mungkin kasus menarik ya, sudah dari usia muda sangat masuk ke parpol. Sebetulnya adakah ruang bagi anak muda untuk berkembang di dalam, ini kita ngomong parpol secara umum ya, bukan spesifik salah satu partai tertentu. Jadi tadi dari pengalaman Andre atau mungkin teman-teman Andre berkomunikasi sama politisi muda lainnya, adakah emang ruang untuk berkembang? Terlebih khususnya, ini mohon maaf kalau kita lihat kan banyak politisi muda ini yang sudah punya muncul latar belakang. Iya, punya latar belakang keluarga dan yang lain-lain keluarga atau modal kapital dari orang tua mereka yang sangat yang menyokong mereka gitu ya. Nah, adakah ruang seperti itu? Andre ini kan backgroundnya aktivis ya, bukan yang dimodali dan seterusnya. Itu gimana deh? Survival di dalamnya itu seperti apa? Ya, sebetulnya tesis itu sudah terbantahkan lewat kasus-kasus yang saya temui di lapangan. Saya ini orang susah betul Mas di Sumatera Barat itu. Ya, untuk sekolah pun dulu ibu saya itu berhutang dengan banyak orang. Terus di Nasdem juga saya ketemu Willy Aditya, saya ketemu Jakfar Siddiq, saya ketemu Dedi Ramanta. 3 orang ini semuanya itu berangkat dari advokasi serikat buruh dan serikat tani semua. Mereka tidak berangkat dari keluarga yang, ya mohon maaf, mungkin keluarga yang berada secara ekonomi, terus aksesnya juga terbatas. Tapi karena mereka mempunyai nilai, ide dan gagasan itu, akhirnya mereka mendapatkan ruang untuk beraktivitas di partai politik. Jadi sampai hari ini saya meyakini anak-anak muda yang mempunyai nilai dan komitmen untuk keterlibatan langsung kepada masyarakat hari ini masih ada di partai politik itu. Tapi saya secara pribadi itu punya harapan besar bahwa kita-kita yang muda ini mengkultuskan atau mencetuskan partai politik baru yang betul-betul ideal untuk kita semua. Karena ya mungkin hari ini kawan-kawan tidak mau bergabung kepada partai politik itu karena melihat fakta sosialnya yang ada hari ini. Melihat ada ya kalau kata Mbak Nana itu kan satu-satunya ruang yang tidak didemokratisasi itu kan partai politik. Mereka membicarakan demokratisasi, tapi kan demokratisasi di partai politik itu sampai hari ini nggak ada. Salah satunya itu regenerasi kepemimpinan itu kan sampai hari ini nggak ada. Makanya ruang-ruang itu terbatas untuk anak-anak muda. Ya tapi kalau untuk belajar ya so far masih bisa lah menurutku. Sebelum kita nanti mencoba untuk membangun partai politik baru yang di dalamnya itu betul-betul isinya itu anak muda, bukan cuman sekedar tagline-nya aja yang anak muda tapi cara berpikirnya tua gitu kan. Hari ini ada juga partai politik yang tagline-nya itu muda tapi cara berpikirnya tua sekali gitu kan. Nah itu kan bukan. Ya kita bayangkan lah dulu Soekarno, Sahril, Natsir dan yang lain-lain itu membangun partai politik itu di umur 20-an. Saya ingat sekali kalau nggak salah PNI itu dibangun sama Bung Karno itu di umur 26 atau 28 gitu ya. Masyumi, Natsir itu kan di umur 20-an juga. Bahkan Syahril ngebangun PSI, Partai Sosialis Indonesia itu di umur 20-an. Semua. Nah kita, anak-anak muda ini sekarang kok jadi nggak punya gelora semangat yang seperti itu gitu kan. Nah itu juga menjadi PR kita bersama. Gitu Mas. Tapi dengan sistem yang ada saat ini, struktur parpol yang ada saat ini, misalnya mungkin bisa bergabung, survive di dalam. Tapi apakah anak-anak muda seperti Andre yang terbelakang aktivis tapi mungkin tidak ada sokongan modal dari orang tuanya itu bisa kompetitif dengan mungkin teman-teman muda lainnya yang ada sokongan gitu. Bisa. Ya ini menarik tentu yang privilege lah maksudnya, jadi betul. Aktivis tapi non privilege sama yang privilege ini menarik Mas. Emang dalam partai politik itu kan ada beberapa instrumen ya. Tentu ada instrumen orang-orang yang memiliki modal, ada instrumen orang-orang yang memiliki akses, juga mungkin ada instrumen orang-orang yang pemikir, konseptor. Nah, instrumen ini yang bisa kita ambil. Ada ya ruang untuk pemikir itu? Ada ruang untuk ya kayak misalnya kajian mengenai perjuangan rancangan undang-undang ya. Kalau di Nasdem itu kan
beberapa undang-undang yang sudah sah sampai hari ini, undang-undang progresif lagi bisa kita bilang ya, itu diajukan oleh Willy Aditya sebagai balik di DPR RI. Ya contohnya waktu itu TPPKS ya, perlindungan kekerasan seksual. Ya itu Willy Aditya salah satu orang yang memperjuangkan undang-undang itu. Juga termasuk undang-undang yang hari ini masih menjadi perbincangan banyak orang, undang-undang PRT, perlindungan rumah tangga itu, kerja rumah tangga. Sampai hari ini masih menjadi. Ya maksudku, kalau misalnya kita berbicara ruang kompetitif di partai politik, aku rasa selagi kita masih punya konsistensi ide dan gagasan, ruang itu ada. Nah, masalahnya sekarang ini kita sabar atau enggak? Nah, itu yang menjadi soal. Kadang-kadang kan anak-anak muda itu tidak memiliki kesabaran yang banyak. Ya, mungkin berproses 1-3 bulan tidak mendapatkan ruang, akhirnya geser gitu kan. Ya, saya rasa ini soal kesabaran aja. Begitu, Mas. Oke, menarik sekali. Kalau begitu bagaimana dengan ini sekarang kita pengen masuk ke pembahasan politik anak muda yang lebih luas nih. Kan pemilu mendatang ini ya Gen Z dan milenial ini sedang hypes-nya gitu karena ini kalau bicara kita nih 56% total pemilu tuh anak muda, milenial. Ya pokoknya sekitar ya 60%-an Gen Z dan milenial ya. Dan sehingga politisi-politisi kita ini banyak sekali yang berupaya keras untuk menjangkau mereka. Tapi gimana Andre melihat itu? Apakah sudah ideal peran anak muda sekarang untuk menghadapi pilpres ini, atau sebenarnya dijadikan objek untuk suara belaka, atau bagaimana seharusnya? Ya, tentu ceruk suara anak muda di pemilihan 2024 nanti menjadi pertarungan yang sangat ketat. Karena jumlahnya yang sangat besar, sekitar 56-58%. Itu setengah dari pemilih nasional gitu ya. Tetapi ada permasalahan yang betul-betul fundamental yang terjadi di anak-anak muda hari ini. Kita melihat proses kepemimpinan ini sifatnya itu masih dalam ruang popularitas. Bagi saya ini permasalahan yang besar. Jadi kedekatan kita dengan pemimpin itu dasarnya itu bukan kepada ide dan gagasan hari ini, tapi kedekatan kepada orang per orang. Makanya ini menjadi permasalahan yang cukup besar. Kalau kita lihat prosesnya dalam Orde Lama itu, kedekatannya itu tentang ide dan gagasan, bukan kedekatan tentang orang per orang. Nah, hari ini anak-anak muda yang saya lihat hanya menjadi objek politik saja. Ya, keterlibatan kita dalam ruang politik kan juga sangat terbatas. Coba kita mungkin bisa survei lah. Di DPR RI itu berapa anak-anak muda yang umurnya itu di bawah 35 tahun yang terlibat? Mungkin jumlahnya cukup sedikit gitu ya. Mau di DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Atau bupati, wali kota pun kayaknya anak-anak muda sangat sedikit. Nah, hari ini itu kan juga menjadi problem ya. Keterlibatan kita sangat minim, tapi ketika proses politik itu datang, kita seperti seolah-olah sangat dilibatkan. Nah, saya secara pribadi sebetulnya agak tidak senang dipanggil milenial, apalah itu namanya ya, Gen Z dan yang lain-lain. Saya pribadi nggak senang dipanggil seperti itu. Karena hari ini ya kita hanya menjadikan objek politik saja. Harusnya kita marah hari ini. Marah dalam artian, ya mohon maaf, orang-orang tua ini sudah membuat banyak kekacauan dalam proses hidup kita. Contoh misalnya kayak kita bicara 2045 generasi emas Indonesia. Loh 2045 generasi emas ini variabelnya apa? Kalau cuman bonus demografi dan usia produktif, bagiku itu bukan sesuatu hal yang luar biasa. Apakah betul 2045 itu usia produktifnya bisa menciptakan sumber ekonomi yang baik? Ya, kalau kita bicara 2045 generasi emas itu kan pasti pembahasannya itu mengenai sosek ya. Sosek itu sosial ekonomi ya. Kajiannya pasti mau kayak teori itu. Nah, hari ini aku melihat tidak ada regulasi-regulasi yang mengarahkan kita ini menjadi sesuatu hal yang seperti misalnya produsen lah. India jelas, Korea jelas, Eropa jelas prosesnya. Mereka menyebarkan barang ke seluruh dunia. Nah, hari ini Indonesia masih menjadi konsumen barang-barang dunia. Ya dari Cina, ya dari Jepang, ya dari Eropa gitu kan. Kecuali kalau misalnya negara atau pemerintah bisa membuat komitmen 2045 kita menjadi penguasa nikel dunia.
2045 kita menjadi penguasa baterai dunia. 2045 kita menjadi penguasa rempah-rempah dunia. Itu kan secara teori ekonomi masuk ya. Kalau prosesnya cuman cuman usia produktif apa usia produktif ini apa? Kita bisa survei aja di beberapa teman kita. Dari 10 orang kawan kita itu, anggaplah dia usia produktif. Berapa orang yang punya keahlian? Kan belum tentu juga semua punya keahlian. Nah, dengan latar belakang mereka tidak punya keahlian, tentu proses-proses untuk mendapatkan income dan ekonomi yang baik itu cukup sulit juga. Makanya banyak penelitian-penelitian hari ini membicarakan ya pengangguran terbesar itu ya anak-anak muda. Nah, jadi apa yang bisa kita harapkan dari instrumen-instrumen hukum yang tidak mendukung untuk kita bisa menjadi generasi emas di 2045? Itu satu. Yang kedua, kita bicara 2045 generasi emas. Nah, sedangkan regulasi-regulasi yang diciptakan hari ini prosesnya itu selalu bertentangan dengan konsep lingkungan. Nah, saya khawatir 2045 ini hanya menjadi program kerja yang sifatnya itu formalitas 100 tahun Indonesia merdeka saja. Dan saya mengkhawatirkan apa mungkin kita sampai di 2045 itu? Apa jangan-jangan 2035 udah ada terjadi krisis iklim? Nah, ini kan harus menjadi pembahasan kita juga di anak-anak muda. Seperti itu, Mas. Oke. Ya. Jadi tadi menarik di awal tadi Andre bilang yang diikuti itu jadi bukan gagasannya, tapi kan sebenarnya karena memang parpol sekarang juga bingung ya. Tadi yang Andre bilang di awal, ini jadi sebenarnya sistemik sebenarnya. Iya nggak sih? Atau Ya, permasalahan kita permasalahan yang betul-betul fundamental dan sistemik. Iya. Jadi makanya nggak salah sepenuhnya, bukan salahnya anak-anak muda sepenuhnya juga. Jadi gini juga yang harus kita clearkan itu, Mas, pengkelompokan gerakan politik dengan anak-anak muda itu sebetulnya bukan sepenuhnya juga kesalahan anak muda. Betul. Jadi bukan mereka apatis atau nggak peduli lainnya gitu. Saya rasa bukan apatis. Anak-anak muda sekarang paham sekali politik dengan keterbukaan informasi hari ini. Tetapi mungkin mereka mempunyai kemarahan kolektif melihat proses-proses politik yang terjadi hari ini. Dari zaman 98 mungkin sampai hari ini kita lihat proses demokratisasinya. Ya, mungkin itu yang membuat mereka agak sedikit melihat politik ini menjadi suatu barang yang kotor. Bahkan Shohogi dulu kan pernah membuat kata-kata yang cukup populer sampai hari ini kan. Bahwa politik itu adalah ruang yang paling kotor. Tapi di variabel terakhir itu Shohogi bilang kalau misalnya tidak ada, ya saya kurang ingat narasi tepatnya. Tapi kurang lebih kayak begini, kalau misalnya tidak ada lagi ruang ya maka kamu bergabunglah dengan politik gitu. Shohogi pun yang membicarakan variabel pertama itu politik itu adalah ruang yang kotor, di variabel terakhir itu dia bicara maka bergabunglah. Nah, itu kan menjadi hal yang menarik gitu kan. Oke. Gitu. Dre, ini kan tapi politik ini sebetulnya ya tadi Andre sudah beberapa kali mention ya, harus dilandasi gagasan, harus ada yang diperjuangkan. Ya untuk tahu apa yang diperjuangkan harus jelas gagasannya apa gitu. Dan sebenarnya menarik dari Andre ini kan ya di usia yang berapa sekarang? 25 tahun sudah menulis berapa buku? Sampai hari ini 3 buku. Dan itu ya buku-buku yang berusaha menuangkan gagasan pemikiran Andre dalam perjuangan politik ke depannya gitu ya. Boleh diceritakan ya bukunya apa aja yang udah ditulis dan? Ya, buku pertama saya itu menceritakan tentang politik identitas dan perlawanan kelas. Itu sebetulnya ini dua hal yang berbeda. Politik identitas itu harus dikaji lewat teori sosial kultural, sedangkan perlawanan kelas itu kan kajiannya itu mendekati ya sosial ekonomi. Tapi dalam proses-prosesnya di Indonesia ya saya melihat ada kesamaan dan prosesnya masih bisa berkesinambungan gitu. Nah, buku kedua saya itu menceritakan pokok-pokok perjuangan politik Tan Malaka, Murbaisme. Bagi saya perjuangan politik Tan Malaka sampai hari ini cukup menarik untuk dibahas. Karena Tan Malaka itu menuangkan perjuangan-perjuangan teknisnya ke dalam buku Menuju Republik Indonesia itu, Narda Republik itu. Salah satunya itu menasionalisasikan aset. Itu perjuangan yang ditulis oleh Tan Malaka. Nah, Tan Malaka menulis itu tahun 1920-an. Dan dia membayangkan aset-aset yang dimiliki oleh Belanda maupun Jepang waktu itu yang menjajah kita sebagai imperialis itu harus dinasionalisasikan. Dan Tan Malaka juga membuat kalau nggak salah waktu itu wajib sekolah gratis sampai umur 17 tahun. Ya itu kan menurutku aturan-aturan teknis yang sebetulnya harus dibicarakan oleh partai politik hari ini. Murba waktu itu membicarakan aturan teknis seperti itu. Nah, saya tidak melihat partai politik hari ini membicarakan aturan-aturan atau perjuangan-perjuangan teknis seperti apa yang diperjuangkan oleh Tan Malaka.
Jadi menarik sekali itu Tan Malaka. Makanya mungkin nanti saya akan mungkin mengedarkan buku itu sebanyak-banyak mungkin ya, biar bisa dibaca oleh kawan-kawan yang lain. Yang ketiga itu buku saya tentang pokok persoalan Indonesia itu bernama Presidensial Threshold 20%. Nah ini bukunya masih saya tulis karena buku ini bagian dari tesis saya sebetulnya. Jadi tesis magister saya mengenai Presidensial Threshold. Kita selalu melihat proses-proses permasalahan di Indonesia ini selalu tentang hilirnya. Jadi ketika kita berbicara hulu dan hilir, anak-anak muda ini selalu melihat prosesnya ini di hilirnya terus. Seperti misalnya undang-undang, rancangan undang-undang, ketika undang-undang A lalu reaksioner marah gitu ya. Ketika dulu undang-undang Omnibus Law, KPK dan yang lain-lain itu keluar, teman-teman demo besar-besaran. Sedangkan permasalahan hulunya ini nggak pernah dibicarakan. Apa itu masalah hulunya ini? Proses pemilihannya. Jadi apa yang bisa kita harapkan dari proses pemilihan yang cacat? Proses pemilihan yang cacat pasti menghasilkan instrumen-instrumen hukum yang cacat. Karena instrumen hukum ini yang bisa mengajukannya itu ya kekuasaan. Dan bagi saya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Memang Undang-Undang Dasar tidak menjelaskan secara teknis aturan tentang pemilu. Tapi di Undang-Undang Dasar itu kan menjelaskan syarat untuk menjadi presiden itu kan sangat sederhana sekali. Menang 50% plus 1 suara nasional. Cuman itu saja. Loh, tapi kok sekarang diatur sedemikian rupa seolah-olah presidensial threshold ini menjadi ambang batas. Nah ini juga keliru. Saya juga pernah mendengar beberapa kali omongannya Uceng, dosen hukum tata negara dari UGM. Presidensial threshold yang kita pahami di Indonesia ini cukup berbeda dengan presidensial threshold yang dipahami oleh banyak orang di dunia. Nah, presidensial threshold yang dipahami oleh dunia luar itu ya bukan ambang batas pencalonan, tapi ambang batas pemenangan. Sejak kapan ada ambang batas pencalonan? Nah, ini kan juga menjadi problematik yang betul-betul mendasar gitu. Oke, jadi itu Mas. Itu ya buku-buku yang Andre tulis ya. Itu kan barangkali berarti gagasan-gagasan yang sudah tertuang di buku dan mungkin ada beberapa gagasan lain yang belum dituliskan menjadi buku gitu ya. Ya. Tapi kan berarti ini Andre saya asumsikan punya gagasan yang diperjuangkan bergabungnya Andre ke partai politik ya. Yang seperti Andre tadi sampaikan di awal. Kalau boleh tahu apa berarti deh yang diperjuangkan? Gagasan apa atau cita-cita apa atau manifesto Andre ini apa sehingga memutuskan bergabung dan memperjuangkan hal tersebut? Oke, ini agak berat ini pertanyaannya Mas ya. Karena kalau aku memperjuangkan sesuatu harusnya dari parlemen gitu. Tapi memang aku betul-betul fokus di ruang pendidikan. Kita ingat dulu ketika revolusi di Kuba, Fidel Castro dan Che Guevara itu, hal yang pertama mereka rubah itu adalah proses pendidikan. Mereka membuat inklusivitas pendidikan itu betul-betul leluasa. Jadi seperti sekarang kayaknya. Orang-orang untuk menjadi dokter di Kuba itu sangat gampang dan biayanya cukup murah gitu. Sehingga jumlah dokter di Kuba itu lebih banyak daripada jumlah pasien. Nah di kita hari ini, dokter untuk menjadi dokter itu kan biaya cukup mahal ya. Bahkan saya tanya dengan kawan-kawan yang masuk ke fakultas kedokteran itu bisa MM-an itu habis uang masuk kuliah kedokteran itu. Padahal Undang-Undang Dasar itu mengkehendaki bahwa negara ini harus menjalankan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu undang-undang yang bilang. Tugas negara ini kan cuma sederhana aja kalau menurut undang-undang, mencerdaskan kehidupan bangsa dan rawat fakir miskin gitu kan. Nah, tapi hari ini akses untuk orang-orang untuk terlibat langsung dalam dunia pendidikan itu kan masih terbatas. Tentu saya betul-betul concern di sana dan orientasi pendidikan kita hari ini masih bermasalah menurut saya. Narasinya sudah cukup besar, merdeka belajar ya, atau belajar merdeka belajar lah ya. Nah bagi saya itu harusnya dibalik, belajar merdeka harusnya bukan merdeka belajar. Nah, Merdeka Belajar ini cukup menarik juga untuk dibahas, di mana Menteri Nadiem Makarim ini mungkin mengorientasikan proses-proses pendidikan khususnya di bangku kuliah ini hanya untuk memenuhi ruang-ruang kerja. Nah, ini tentu menjadi problematik kita juga. Apakah memang instrumen-instrumen ini sudah tepat? Tentu kalau misalnya kita melihat mahasiswa yang selesai di kampus hanya memenuhi ruang-ruang pekerjaan, ya tentu ruang pekerjaannya tidak akan cukup untuk mahasiswa yang lulus ya. Di angkatan saya aja sekali lulus itu kan mungkin ada puluhan ribu mahasiswa yang lulus. Lapangan pekerjaannya kan nggak tersedia sebanyak itu. Tentu negara harus memikirkan ini. Dan juga akses untuk masuk ke ruang pendidikan ini harus terbuka karena ini tanggung jawab negara.
APBN itu kan 20% untuk pendidikan. Tapi kan secara distribusi itu kan masih bermasalah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentu saya fokus di ruang ketenaga kerjaan. Sampai hari ini belum ada regulasi yang mengatur mengenai perlindungan pada tenaga kerja. Khususnya PRT, pekerja rumah tangga. Ya, kita lihat PRT dipersekusi, dipukul, bahkan kalau di luar negeri itu ada yang sampai dibunuh, ada yang dijadikan budak dan yang lain-lain. Nah, regulasi hukum kita belum mengatur tentang itu. Bagi saya, kita harus serius membicarakan itu. Dan yang ketiga itu tentu saya sangat fokus dalam sektor ekonomi. Ya, bukan berarti saya ingin memegang banyak hal, tapi kalau ditanya apa yang ingin saya perjuangkan, ya saya membayangkan itu. Nah, Bung Hatta itu dulu kan membangun konsep koperasi itu bukan hanya tentang koperasi simpan pinjam, tapi konsepnya itu distribusi ekonomi yang dibayangkan Bung Hatta itu. Nah, hari ini kan koperasi itu menjadi konsep simpan pinjam yang dimana masyarakat menjadi beban baru lagi pada masyarakat. Nah, sedangkan yang dibayangkan Bung Hatta itu adalah konsep distribusi ekonomi, bagaimana caranya pemerataan ekonomi ini bukan hanya Jawa sentris saja. Ya, di Sulawesi sama, di Sumatera sama, di Bali sama, di Maluku sama gitu. Mungkin itu, Mas. Jadi itu ya, jadi jelas ada gagasan yang memang diperjuangkan dengan bergabung ke parpol gitu, Andre ya. Sebenarnya kita udah cukup lama ngobrol, Andre, nggak kerasa. Mungkin sebagai pertanyaan terakhir kali ya, barangkali ini Andre sebagai yang sudah di dalam memutuskan untuk bergabung di usia yang sangat muda ke partai politik. Kepada mungkin barangkali teman-teman di luar sana, anak-anak muda yang mungkin ada keinginan tapi ragu, atau masih bingung atau masih menganggap, mempersepsikan yang macam-macam gitu ya terhadap partai politik. Ya. Barangkali ada pesan dari Andres juga sekaligus sebagai penutup. Ya, saya sepakat sama si Hogi. Ruang politik itu memang ruang yang kotor. Tapi tidak semuanya kotor. Ya, saya berharap kawan-kawan yang seumuran saya, terutama kawan-kawan aktivis yang sama-sama memperjuangkan nilai-nilai yang kita yakini, itu segera sadar bahwa satu-satunya ruang yang cukup besar untuk kita bisa terlibat langsung dalam ruang sosial, cuman ruang politik. Ya, ini bukan menihilkan ruang-ruang yang lain, tapi satu regulasi politik yang bentuknya itu instrumen hukum, itu bisa merubah konstelasi nasional. Nah, bagi saya, imajinatif terhadap partai politik yang ideal itu nggak akan datang. Kawan-kawan kan mungkin menunggu partai politik yang hadir yang sifatnya itu A, B, C, D, dan E lah. Mungkin bayangan kawan-kawan kan seperti itu. Tapi menurutku itu imajinatif karena belum ada. Makanya hari ini kita harus berupaya untuk memanfaatkan ruang-ruang yang sudah tersedia saja. Saya mengingat bahwasannya di Undang-Undang Dasar itu ketika alinea kedua sangat dalam itu maknanya menurutku. Aku selalu memakai itu menjadi pegangan untuk perjuangan bahwa dia menyampaikan kayak gini di alinea kedua itu mungkin teksnya agak sedikit salah tapi seingat saya poinnya itu bahwasannya baru saja menghantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan. Ini sebetulnya clue yang dituliskan oleh pejuang-pejuang kita ketika zaman kemerdekaan dulu, bahwa perjuangan kemerdekaan itu belum selesai. Kalau kita umpamakan dalam instrumen desa itu, mungkin kemerdekaan itu baru sampai ke gapura selamat datang itu aja. Belum masuk ke dalam pintu-pintu rumah rakyat, belum masuk ke dalam kamar rakyat. Kemerdekaan itu belum selesai. Dan kalau saya cek pidato-pidatonya Hatta, Sahril, dan yang lain-lain, mereka menganggap kemerdekaan ini hanya menjadi jembatan emas. Langkah awal, untuk apa? Untuk mencapai keadilan sosial. Nah, hari ini kan keadilan sosial itu belum terjadi. Kita masih membaca berita ada kawan-kawan kita di Papua yang mati karena kelaparan, ada yang meninggal karena kelaparan. Kita masih membaca kemarin barusan terjadi perampasan tanah sehingga ada penembakan gas air mata ke ruang-ruang yang sebetulnya nggak harus ditembaki ya. Di sekolah masa ditembaki gas air mata ini kan keliru ya. Dago Elos kemarin tanahnya dirampas oleh orang-orang yang mungkin kita bisa bilang pemodal. Nah, ini kan masih menjadi problematik mendasar yang harusnya negara hadir di sana. Nah, bagi saya permasalahan-permasalahan ini kayaknya bisa diselesaikan oleh anak muda. Karena anak muda ini kan memiliki hal-hal yang mungkin tidak dimiliki oleh generasi-generasi sebelumnya. Pertama itu keberanian, kedua itu originalitas. Kenapa keberanian? Karena keberaniannya itu dia tidak terikat dengan apapun. Satu, belum punya istri, belum punya anak, sehingga hitungannya itu berbeda dengan orang-orang yang sudah punya anak.
Ya kalau orang yang punya anak kan mungkin hitungannya agak sedikit banyak ya. Kalau dia berbuat ini nanti dampaknya kepada istrinya, kepada anaknya dan lain-lain lah. Kalau saya kayak saya ini yang masih bujangan ini kan hitungannya belum sekompleks itu. Makanya mungkin saya mengajak mungkin kepada kawan-kawan muda, marilah kita terlibat dalam ruang-ruang sosial yang ada hari ini. Kalau misalnya teman-teman masih ragu dan tidak mau bergabung kepada partai politik, ayo kita dirikan partai politik baru. Kita kumpulkan kawan-kawan kita. Ya, saya ingat waktu itu, waktu Sumpah Pemuda ketika Jong Java, Jong Sumatera dan yang lain-lain itu berkumpul, ya kepentingannya kan cuma satu, kepentingan nasional. Nah, saya berharap kawan-kawan yang punya nilai, gagasan dan yang lain-lain itu harus terlibat dalam ruang-ruang sosial yang ada hari ini. Mungkin seperti itu, Mas. Tidak hanya di partai politik. Ya, banyak hal lah, bisa di Karang Taruna, bisa di organisasi macam-macam. Banyak ruang yang bisa kita manfaatkan untuk terlibatan dalam ruang politik. Iya, tapi sebaiknya berperan aktif gitu ya. Iya, harus. Karena Tan Malaka itu kan pernah bilang kayak begini, Mas. Ketika pendidikan yang diberikan kepada kaum muda itu tidak dimanfaatkan. Ya, saya agak lupa narasinya. Ketika pendidikan yang diberikan kepada kaum muda itu telah diberikan, tapi dia tidak mau ikut mencangkul kepada masyarakat, lah itu alangkah baiknya pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Nah, ini kan clue sebetulnya kan, bahwa ketika kita sudah mendapatkan akses pendidikan dan sudah menjalankannya, bukan berarti kita tidak bisa berbaur dengan masyarakat. Malah kita harus ikut dan terjun pada nilai-nilai yang ada di masyarakat. Oke, itu Mas. Siap, thank you Andre. Oke. Jadi teman-teman demikian diskusi kita yang menarik ini dengan kawan politisi muda kita, Rifki Andriansyah. Sampai berjumpa di Bincang Ide berikutnya. Terima kasih.